Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dengan KAA Online GIA Pringgading. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya kakak perkenalkan, kakak adalah kakak Yedida Ike dan di sini ada kakak Iren. Mari kita naikkan doa kita bersama-sama. Hold your hands, close your eyes, let us pray. Lipat tangan, tutup mata, kita semua mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah bersama di dalam KAA Online GIA Pringgading. Biarlah kiranya kasih setiamu Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik yang saat ini berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu sendiri yang berkenan hadir di dalam hati setiap kami. Berkati kami yang melayani hari ini Tuhan, biarlah kiranya kami dapat menaikkan pujian dengan segenap hati kami, supaya nama Tuhan Yesus kami tinggikan, dan di dalam firman Tuhan, supaya anak-anak melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Roh Kudus, kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Into My Heart. Mari masuk. Dengan segenap hati kita undang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Into my heart, into my heart. Into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dalam hatiku, ya Yesus. Ya, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki, yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau menguduskan setiap persembahan kami, supaya dapat menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk orang tua kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka di dalam mereka mengelola kehidupan di dalam keuangan keluarga kami, supaya Engkau tetap mencurahkan berkat-Mu dan kemuliaan-Mu hadir di dalam rumah tangga setiap anak-anak dan setiap kami yang mengikuti KAA online pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, silakan memberikan persembahan. Ada di sebelah kanan kakak nomor rekening di mana anak-anak bisa mentransfer persembahan pada hari ini. Allahku besar, kuat dan perkasa. Dia telah memberikan kita semua berkat dan kasih-Nya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita pujikan di dalam bahasa Inggris. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sangat besar. My God is so great. My God is so great, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, my God is so great, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do. Oh, oh, the mountains are His, the river are His, the stars are His handwork too. Oh, oh, my God is so great, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian Sing Hallelujah to the Lord. Sembah Dia, haleluya. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah
Sembah Dia, haleluya, dengan segenap hati. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita kali ini berkesempatan lagi beribadah walaupun secara online. Nah adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji nama Tuhan, dan memberi persembahan juga. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami akan belajar mengenal Tuhan melalui firman-Mu dan kehendak Tuhan dalam diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, setiap orang pasti punya angan-angan, nanti aku mau jadi bla 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 bla. Kalian juga pasti kalau ditanya kamu mau jadi apa? Ada yang jawab pasti jadi dokter, jadi guru, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ada satu kesempatan untuk kita, untuk kamu dan saya bisa menjadi sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa itu? Menjadi berkat. Seperti kisah dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Nah, jadi seorang ayah setelah berusia 70 tahun, ayah itu, pria itu namanya Bapak Terah. Wah, umur 70 tahun adik-adik, dengan anaknya Abraham, Nahor, Haran, mereka keluarga kecil yang berbahagia. Satu kali adik-adik, Pak Haran itu memiliki anak bernama Lot. Berarti Lot cucunya Pak Terah ya, Bapak Terah ya. Tetapi kasihan adik-adik, ayahnya Lot ya, Pak Haran itu meninggal. Nah, dalam kurun waktu setelah beberapa tahun, Pak Terah bersama Abram memiliki istri namanya Ibu Sarah. Mereka diajak berjalan meninggalkan tempat kelahirannya, yaitu Ur Kasdim, ke tanah Kanaan. Firman Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham itu tadi. Katanya begini, Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kata Allah kepada Nabi Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Wah, adik-adik, ini luar biasa.
Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Menjadi berkat. Wah, hebat ya. Ini luar biasa. Nah, adik-adik, ketika itu Nabi Ibrahim ya, atau Nabi Abraham itu berumur 75 tahun. Nah, saatnya Nabi Ibrahim ini pergi. Pergi dari mana? Dari tempat yang bernama Haran ya, dari Ur Kasdim berjalan sampai di tempat yang namanya Haran. Bapak Terah meninggal. Sekarang setelah Nabi Ibrahim mendapatkan firman Tuhan, dia pergi meninggalkan daerah yang bernama Haran. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim tentu membawa istrinya, Ibu Sarah. Termasuk keponakannya yang bernama Lot. Serta semua harta benda yang dia dapatkan di daerah Haran. Karena adik, ketika Bapak Terah masih hidup, sampai di wilayah Haran itu mereka sempat hidup di sana. Sehingga mereka bisa mengumpulkan harta benda. Bahkan memperkerjakan orang-orang. Sehingga baik harta benda dan orang-orang yang didapatkan di Haran itu dibawa oleh Nabi Ibrahim menuju kemana? Menuju ke suatu tempat, yaitu ke Kanaan. Nah, di tengah-tengah padang gurun di perjalanan, bersama rombongan-rombongan Nabi Ibrahim, mereka berjalan siang, malam, pagi, sore, petang, terang benderang, terus berjalan sambil berkemah. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu sampai di Kanaan, dekat daerah Sikem, adik-adik, di situ ada wilayah bernama Sikem, ya. Ketika itu orang-orang Kanaan tinggal di wilayah di mana Pak Abraham sampai. Dia diam di negeri itu. Wah, Nabi Ibrahim sambil melihat, adik-adik, melihat tanah itu, tanah Kanaan yang luas. Ternyata tanah itu sangat subur, adik-adik. Padang rumput, tanaman, tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Wow, Nabi Ibrahim itu melihat begitu takjub dia. Nah, ketika dia melihat, adik-adik, Tuhan datang menjumpainya dan berkata, "Aku akan memberkati negeri ini, dan kepada keturunanmu lah negeri ini akan engkau miliki." Nah, adik-adik, wah, Nabi Ibrahim senang karena berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu." Negeri yang penuh dengan kesuburan yang hebat, luar biasa itu, adik. Wah, Nabi Ibrahim senang, adik. Dia bersyukur. Maka di saat itu juga Nabi Ibrahim mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah ya, dari batu disusun seperti kotak begini. Nah, lalu di situ dia bersyukur. Dia memberikan persembahan pada Tuhan. Dia bersyukur karena apa? Karena Tuhan telah menjumpai Nabi Ibrahim itu. Nah, adik, tidak selang beberapa lama, Nabi Ibrahim ini pindah ke satu pegunungan. Dari dataran rendah, dia ingin menuju ke sebuah pegunungan. Untuk apa, adik? Untuk menetap di sana. Dia akan membuat kemah, dia akan mengatur ternak-ternaknya, dan dia akan melihat tanah Kanaan dari pegunungan itu dan mengagumi
betapa hebatnya, betapa baiknya Tuhan. Nah, adik-adik, lalu sambil melihat-lihat, Nabi Ibrahim itu berpikir, dia sambil mengingat-ingat apa yang dikatakan Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nabi Ibrahim dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, jadi disitulah untuk kesekian kalinya Nabi Ibrahim mendirikan mezbah. Kali ini dia melihat di mana mezbah yang akan dia tempatkan itu. Oh, dia keliling-keliling, dia melihat-lihat. Wah, hai, di sebelah sana ada kota namanya Betel. Di sebelah kiri ada kota yang bernama Ai. Nah, jadi Nabi Ibrahim mempertimbangkan, kalau begitu aku akan mendirikan mezbah di sini di antara kota Betel dan kota Ai dan aku akan menyembah Tuhan. Nah, jadi dia menyembah Tuhan. Wah, senang sekali. Dia berada di tempat bernama Negeb. Ya, di tempat wilayah pegunungan bernama wilayahnya Negeb. Nah, lalu adik-adik, setelah dia memuji dan bersyukur pada Tuhan, tiba-tiba dia merasa hari telah berlalu dan makin lama adik-adik dia merasa, kenapa di tanah ini sulit sekali cari makanan. Wah, adik-adik, ternyata di tanah Negeb itu sedang terjadi kelaparan. Wah, Nabi Ibrahim merasa, aduh, kita dilanda kelaparan. Tidak ada gandum yang bisa ditanam, tidak ada makanan. Nah, ketika wilayah Negeb itu mengalami kelaparan, Nabi Ibrahim berkemas-kemas berkata dengan Ibu Sarah, Sarah, kita akan meninggalkan tempat ini sementara waktu. Kita akan ke Mesir. Ke Mesir adik-adik. Wow, berapa hari lagi perjalanan dari tanah Negeb menuju Mesir? Wah, tentu lama. Nah, Bapak Abraham bersama Sarah berjalan. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia berjalan dengan membawa bekal seadanya, sisa-sisa yang tinggal sedikit. Nah, tibalah saatnya dia akan memasuki wilayah negara Mesir. Tapi Nabi Ibrahim ini di dalam hatinya adik-adik, wah, dia berkata, ini wilayah Mesir. Apa yang akan terjadi terhadap diriku? Aku membawa istriku. Nah, lalu Nabi Ibrahim ini berkata dengan istrinya, Sarah, aku tahu memang engkau berparas cantik. Tentu orang-orang Mesir ini menginginkan dirimu. Dan tentu aku bisa dibunuh supaya mereka bisa mengambil engkau. Begini Sarah, tolong, please, katakanlah kepada orang Mesir bahwa kamu ini adikku. Ya, supaya mereka membiarkan aku bisa hidup. Kalau engkau ditanya sama mereka, jawab bahwa engkau adalah adikku. Wah, adik sungguh sangat disayangkan ya. Bapak Ibrahim melakukan kesalahan. Benar adik-adik, ketika masuk di Mesir, wow, orang-orang banyak mulai memperhatikan Bapak Abraham bersama Sarah. Orang-orang banyak, para punggawa. Nah, para punggawa itu artinya orang yang punya jabatan adik-adik. Orang yang punya jabatan untuk memerintah di wilayah-wilayah kecil. Para punggawa inilah
yang seringkali menghadap Firaun, Raja Mesir, orang top nomor 1 di Mesir. Wah, para punggawa ini membawa cerita di dalam istana. Mereka membicarakan tentang kecantikan Ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim itu. Mereka berpikir, wah ada orang baru datang ya. Dari mana? Sepertinya dia berasal dari tempat yang jauh. Iya, dia berasal dari tempat yang jauh. Dia bukan bangsa kita. Tapi kawan, kau lihat bukan? Dia membawa seorang wanita yang cantik. Tidak ada di Mesir ini orang yang secantik dia. Nah, adik-adik, para punggawa ini membicarakan tentang kecantikan Ibu Sarai. Nah, Firaun mendengar, adik-adik. Wah, nih Firaun mendengar. Lalu Firaun menyuruh para punggawa untuk memanggil Nabi Ibrahim bersama Ibu Sarah. Nah, adik-adik, ketika Nabi Ibrahim masuk di istana Firaun, disambut dengan baik, adik-adik. Wah, disambut dengan baik karena apa? Karena Firaun menginginkan Ibu Sarah. Nah, lalu Firaun memberikan lembu. Wah, lembu jantan, lembu betina. Dia memberikan keledai. Keledai betina, keledai jantan, memberikan onta. Bahkan Firaun memberikan budak-budak laki-laki dan budak perempuan kepada Abraham. Supaya apa, adik-adik? Supaya Firaun bisa mengambil Sarah menjadi istrinya. Waduh, adik-adik. Kemudian apa yang terjadi di hari berikutnya? Ibu Sarah diambil oleh Firaun, dijadikan istrinya. Nah, setelah Ibu Sarah hidup di dalam istana, adik-adik, wah ini Tuhan ya. Tuhan Allah tidak membiarkan Ibu Sarah itu dijamah oleh raja, oleh Firaun. Karena Tuhan punya maksud yang baik, maksud yang mulia, maksud yang suci untuk Nabi Ibrahim dengan Ibu Sarah. Sehingga Tuhan harus melindungi Ibu Sarah ini dengan apa, adik-adik, cara Tuhan melindungi? Seluruh istana itu diberi apa, adik-adik? Diberi kutuk. Wah, diberi apa? Kutuk. Seluruh istana itu mengalami satu tragedi atau bisa saja disebut bencana. Ya, adik-adik, itulah tulah yang diberikan kepada Firaun dan seluruh istananya. Wah, Firaun menjadi terheran. Aduh, kenapa ini? Biasanya tidak seperti ini. Waduh, kita dilanda tulah. Nah, lalu Firaun ini berpikir, dia panggil Abraham. Panggil Abraham ke sini. Nah, adik, Abraham dipanggil, ya, menghadap Raja Firaun dan berkata begini, Abraham, apa yang kau lakukan padaku? Sehingga aku dan seluruh istana ini ditimpa oleh tulah. Dan mengapa engkau berkata bahwa Sarah ini adik kamu? Dan mengapa engkau membiarkan Sarah ini saya ambil? Nah, jadi lalu Firaun ini menyadari bahwa karena ini tulah yang didatangkan dari Tuhan, maka Firaun berkata, nah Abraham, sekarang juga engkau pergi dan ini istri kamu. Nah, Nabi Ibrahim bersama Ibu Sarah kembali mereka, adik, kembali mereka bersatu. Lalu Firaun memerintahkan pada para punggawa-punggawanya, pada para prajuritnya, hai para punggawa, para prajurit, hantarkan Abraham ini
meninggalkan istana. Nah, adik-adik, Abraham diantar oleh para punggawa, oleh para prajurit meninggalkan istana, dan dia membawa semua pemberian dari Raja Firaun. Nah, adik-adik, inilah cara Tuhan melindungi, memelihara orang-orang yang dipilih. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dipanggil untuk menjadi berkat itu jatuh dalam dosa dan menjadi gagal. Nah, saat itu adik-adik, Tuhan meneguhkan kembali panggilan Abraham untuk menjadi apa? Menjadi berkat. Karena kesetiaan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim, ketulusannya, maka dia langkah yang salah itu dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya, akhirnya adik-adik, Bapak Abraham meninggalkan istana. Nah, dari kisah kehidupan Bapak Abraham ini adik-adik, bahwa bukan hanya Bapak Abraham saja yang dipanggil untuk menjadi berkat, tetapi kamu di sini, kalian di sini juga bisa menjadi berkat. Ayo, sekarang sebelum kita selesai mendengar firman Tuhan ini, kita akan ingat. Ya, ingat firman Tuhan, ayat hafalan kita terdapat dalam Kejadian 12 ayat 2 berkata, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, adik kamu bisa tulis ya. Kalian bisa tulis ayat mas ini, lalu kalian bisa menghafal setelah kita sekolah minggu ini. Yuk, sekali lagi kita akan baca. 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, adik, bukan hanya Bapak Abraham saja yang dipanggil menjadi berkat, tetapi kamu juga. Tuhan memanggil kamu untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bagi nusa dan bangsa. Puji Tuhan adik-adik, kiranya Tuhan memberkati kalian. Mari kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali bahwa bukan hanya Nabi Abraham saja yang dipanggil untuk menjadi berkat, tetapi kami semua juga dipanggil untuk menjadi berkat. Tetapi ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menjadi berkat bagi sekalian banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur atas berkat Tuhan, atas ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai jumpa di lain kesempatan.